ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa ila hadrati sultanil awliya Kangjeng Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah wa ila hadrati hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali hadrati Syekh Abil Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi hadrati Syekh Abil Hasan Al-Syadili wa ila hadrati Syekh Bahuddin An-Naqsabandi hadrati Syekh Guru Bata hadrati Syekh Mu'i Pamijahan hadrati Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati hadrati masyayikhina khususan Syekh Nawawi Al-Bantani hadrati Syekh Mahfud Remas hadrati Syekh Khalil Bangkalan hadrati Syekh Hashim Asari Jombang wa usulihim wa furuhim wa haris silsilatihim hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Halim Ruhiyat, Kiai Bunyamin Ruhiyat, Ibu Haja Suat Cipasung, Hadrati Kiai Ahmad Maki bin Kiai Haji Abdullah Mahfuz, bahkan di Parsu. Hadrati Ahmad Tengku Poha Karawang Watu Bagus Bagus Sempuru Abu Yatim Jati Banteng Abu Syekh Monata Majahid Abdul Salam Cirebon, wa Ammi Kiai Bunyamin bin Mama Syafi'i wa Jaddi Mama Syafi'i bin Bajausin, wa walidi Ki Hasan Bisri Syafi'i walidati Hajjal Ismaridiyah binti Haji Abdul Majid wali arwahil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Tarbadilah Ustadz kita dari mana itu Kosambi. Ya, alhamdulillah juga ikut hadir siapa tadi Muhammad Rifaldi Banser Kutawaluya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT. Mari kita lanjutkan masih membahas tentang hubungan anak dengan orang tua. Wa yustahabbur rifqu bil walad, disunatkan bersikap lemah lembut bil walad kepada anak kita. Manjain anak itu hukumnya sunat, mustahabbah itu. Ya, Kang Solihin, alhamdulillah. Jadi kalau kita punya anak yang sudah nggak punya anak ya punya cucu yang masih kecil tentunya, maka hendaklah kita senantiasa bersikap memanjakan mereka, berlemah lembut dengan mereka. Jangan pernah bersikap kasar ya kepada anak dan cucu kita. Ro'a melihat siapalah Aqra' bin Habis, salah seorang sahabat namanya Aqra' bin Habis. Melihat siapa? An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, junjunan kita habibana nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dalam keadaan Kangjeng Nabi itu yuqabbilu waladahu. Kangjeng Nabi sedang mencium cucunya, maksudnya anak ini, yaitu Sayyidina Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Hasan bin Fatimah, ya binti Rasulillah. Begitu sayangnya Kangjeng Nabi kepada cucunya ini, yaitu Sayyidina Hasan dan tentu saja Sayyidina Husain, sampai beliau sering kelihatan oleh para sahabat membawa Sayyidina Hasan Husain ini dan berada di pangkuannya beliau, lalu diciuminya berulang kali. Wa huwa yuqabbilu waladahul Hasan. Kanjeng Nabi sering kelihatan mencium Sayyidina Hasan dengan Sayyidina Husain. Faqala Aqra' bin Habis ini kaget ya. Beliau berkata, innali asyratan minal walad. Saya punya 10 anak. Ma qabbaltu ahadan minhum. Saya nggak pernah tuh nyium dari salah satu di antara mereka.
Padahal saya punya 10 anak. Nah ini Kang Ruhiyat Nabil dengan Mas Yono, ya Kang Solihin, ini supaya jadi perhatian buat kita semua. Jangan sampai apa yang terjadi dengan Aqra' bin Habis ini terjadi pada diri kita. Bayangkan punya 10 anak, gak pernah katanya nyium seorang anak pun di antara 10 anaknya beliau ini. Nah, dimana kata Kangjeng Nabi setelah mendengar beliau berkomentar terhadap apa yang disampaikan oleh Aqra' bin Habis ini, katanya Kangjeng Nabi, innaman la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Oleh karena itu, kalau punya anak, punya cucu, ya, tentu yang masih kecil-kecil ya, itu ya, kita manja, kita bawa kemana-mana. Ya Kangjeng Nabi membawa Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain di pangku terus dicium, ya, penuh kasih sayang kepada cucunya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain ini ya, cucunya Kangjeng Nabi. Dan beliau bersabda, innaman la yarham la yurham. Siapa yang tidak bisa mengasihani, maka dia akan tidak disayangi oleh orang lain. Ya, itu mah hukum kausalitas ya. Artinya sebab akibat. Kalau kita mau disayangi anak-anak kita, disayangi oleh cucu-cucu kita, ya kita harus ngasih perlakuan lebih, menyayangi mereka, anak dan cucu kita. Insya Allah mereka juga nanti pasti akan ingat ketika ibu ade Yayah Mulyani di Garut ya bersama suami tercinta sudah tua. Nanti anak-anak kita yang dulu kita manja waktu kecil, cucu kita kalau sudah punya cucu, kita manjakan, kita kasih sayangi, kita sayangi sejak kecil. Nanti kalau kita sudah tua renta dan mereka sudah dewasa, ganti kita akan mendapatkan kasih sayang dari mereka. Maka buailah anak, kasih sayangilah anak kita sejak kecil, sayangilah cucu kita sejak kecil. Niscaya dia atau mereka akan menyayangi kita ketika kita sudah tua nanti ya. Masya Allah. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang misalnya ya anak-anaknya kurang sayang kepada dia, mungkin harus introspeksi. Waktu kecilnya kasih sayang orang tua ini kurang full kepada anak-anaknya. Jadi anaknya juga tidak menyayangi. Ya itu tadi hukum kausalitas ini berlaku. Waqalas dan berkata siapa Aisyah tu Siti Aisyah radhiyallahu anha, salah seorang istrinya Rasulullah. Qala bersabda li kepadaku siapa Rasulullah yauman suatu hari, agsiri wajah Usamah, wahai Aisyah, ya Humairah istriku yang cantik, yang wajahnya putih kemerah-merahan, tolong engkau basuh, bersihkan wajah Usamah. Yang dimaksud Usamah di sini adalah Kang Gincir Saifi, Usamah bin Zaid bin Harithah. Jadi Kangjeng Nabi ini punya beberapa anak angkat, ya, baik yang laki maupun yang perempuan, yang anak angkat ini diadopsi dari perbudakan. Jadi beliau membebaskan seorang budak, membebaskan seorang amat, maka langsung diangkat anak oleh beliau sendiri, diadopsi langsung, termasuk Zaid bin Harithah yang dinikahkan sama anak angkat yang lain, namanya Ummi Aiman. Nah, dari pernikahan Ummi Aiman dengan Zaid bin Harithah ini lahirlah Usamah. Jadi Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum. Nah, Usamah bin Harithah ini waktu kecil ya, ini sangat juga dimanja oleh Kangjeng Nabi, walaupun itu hanya anak angkat ya, bukan anak asli, bukan cucu asli, tapi ya itu kan yang jadi anak angkatnya bapaknya namanya Zaid bin Harithah, dia punya anak. Nah ini Usamah ini dirawat juga oleh Kangjeng Nabi dengan Siti Aisyah. Nah, faja'altu, karena ada perintah dari Kangjeng Nabi,
Maksudnya Kanjeng Nabi itu memerintahkan Siti Aisyah untuk memandikan Usama ini. Kalau di sini perintahnya mencuci wajahnya Usama, karena beliau ingin mencium wajah Usama yang masih balita itu. Nah, karena Kanjeng Nabi karena Siti Aisyah nggak punya anak, nggak pernah punya anak, nggak pernah melahirkan, jadi agak sedikit kan hargalah, rikuh, merasa kagok gitu ya, karena beliau memang nggak punya anak, Siti Aisyah ini, dari Kanjeng Nabi dan dari siapapun. Paja'atu agsiruhu wa ana anifatun, saya ini kok sedikit memandang rendah ya kepada Usamah ini. Padahal Usama ini karena mungkin cucu angkatnya ya, fadoroba yadaya, itu langsung ditegur oleh Kanjeng Nabi. Beliau mengambil, maksudnya bukan memukul di sini ya, memukul tanganku, kata Siti Aisyah, summa akhadahu, lalu beliau ambil itu Usama, faqassala wajhahu, beliau cuci sendiri mukanya Usama, summa qabbalahu, lalu beliau menciumnya. Nah, ini artinya kasih sayang Kanjeng Nabi kepada Usamah bin Zaid bin Harisah, walaupun bukan anak kandung beliau sendiri, walaupun hanya sebatas cucu angkat ya, dari anak angkatnya beliau, tapi Kanjeng Nabi begitu sayang kepada Usamah, Masya Allah, apalagi kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain ya. Wa ta'athara al-Hasan wan nabiyyu ala minbarihi fanazala wa hamalahu wa qara'a qala ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, Om Bewok, terima kasih di Cile sana ya, Cilegon. Ada Nek Zia Salsarina di Lipo sebelah utara, lingkungan Poponcol. Ada Maulana Irfan Hilmi juga ikut hadir. Suatu ketika Sayyidina Hasan bin Ali, Sayyidina Hasan bin Fatimah binti Rasulillah terpeleset. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimbari, sementara Kanjeng Nabi sedang duduk di atas mimbar. Ada mimbar Kanjeng Nabi kan di antara raudhahnya. Kanjeng Nabi itu di sana ada mimbarnya. Ya. Ada mimbar. Beliau sedang di atas mimbar, ketika duduk di atas mimbar, beliau melihat cucu kesayangan yaitu Sayyidina Hasan terpeleset. Langsung panazala, Kanjeng Nabi turun dari mimbarnya, hamalahu, dan membawa Sayyidina Hasan, wa qara'a, dan beliau bersabda, membaca qaulahu ta'ala, firman Allah Ta'ala, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Memang harta kalian, anak-anak kalian, anak cucu kalian adalah fitnah. Fitnah di sini adalah ujian, cobaan bagi kita semua ya. Kang Diki Wahyudin, ada juga Mbah Muk Mubalik dari Polres Kerawang. Terima kasih Mbah Muk, Kang Diki Wahyudin juga ya, terima kasih. Jadi begitu sayangnya Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Itu besok kita akan cerita bagaimana Kanjeng Nabi sayangnya kepada Sayyidina Husain. Ini baru kepada Sayyidina Hasan. Beliau sering memangku Sayyidina Hasan, kemudian sering menciumi wajahnya. Jangankan Sayyidina Hasan yang cucu asli, Usamah bin Zaid bin Harisah yang cucu angkat saja beliau sangat sayang banget ya, apalagi kepada cucu kesayangannya yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ini Kanjeng Nabi memberikan uswatun hasanah, suri tauladan kepada kita semua. Yustahab rifqu ala aulad, disunatkan kita lemah lembut, menyayangi anak-anak kita, menyayangi cucu-cucu kita ketika mereka masih bayi, masih balita, masih kecil. Supaya apa? Supaya nanti mereka sudah dewasa, mereka juga menyayangi kita ketika kita sudah uzur, ya, sudah tua. Terima kasih Ibu Cucu Nurlela yang juga ikut hadir. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen. Selamat menyaksikan. Lebih dewasa, lebih sabar untuk tidak mengeluarkan kata-kata yang berbau laknat kepada anak-anak kita ya. Karena itu, walau bagaimanapun, waduh ada Kiai Nandar Kusyairi, guru kita ini. Terima kasih Kiai, di Pondok Pesantren Al-Muslih, Ketua Penasehat JNU Kerawang. Terima kasih Kiai, mohon doanya. Ada apanya Ica juga ikut hadir. Sekali lagi, sebagai orang tua jangan pernah mengucapkan kata-kata yang laknat kepada anak-anak kita. Karena terlebih-lebih ibu. Karena dakwatul walidah asrawi jabatan. Doa seorang ibu lebih cepat ijabahnya daripada doa seorang bapak. Ketika ditanya ya, tadi alasannya, hiya arhamu minal ab, karena ibu lebih sayang kepada anaknya daripada bapaknya. Kemudian wasalahu rajulun, Kangjeng Nabi ditanya oleh seseorang, faqala, orang itu bertanya, ya Rasulullah, man abaru? Siapa yang harus aku kepada siapa aku harus berbuat baik? Man abirru, kepada siapa yang aku harus berbuat baik? Faqala, Nabi menjawab, birra walidaika, berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tua kamu. Sebelum kepada yang lain-lain, kepada atasanmu, kepada teman sejawatmu, kepada kekasihmu, kepada siapapun, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu dulu. Bahagiakanlah hati mereka. Buatlah mereka bangga punya anak kamu. Jangan sampai orang tua kamu merasa menyesal pernah melahirkan dan membesarkan kamu. Faqala, laki-laki itu juga bertanya lagi, berkata lagi kepada Paduka Rasul, laisali waridani, saya tidak punya ibu bapak. Ibu bapak saya sudah meninggal. Faqala, Kangjeng Nabi menjawab, birra waladak, kama anna liwalidaika alaika haqqan, kadzalika liwaladika alaika haqq. Kalau kamu sudah tidak punya bapak, ya sudah, sekarang berbuat baiklah kamu sama anak-anakmu. Ya. Berbaik-baiklah dengan anak-anak kamu. Kasihanilah mereka sekarang ya, yang terutama yang anak-anak yang masih kecil. Silakan sayangi anak-anak kamu. Kama anna liwalidaika. Kenapa? Karena seperti untuk ibu kamu itu, untuk kedua orang tuamu juga ada alaika, bagi kamu haqqan, ada hak, kadzalika liwaladika alaihi haq. Kalau kamu punya kewajiban dan itu menjadi hak bagi kedua orang tua kamu, demikian juga bagi anakmu. Kamu punya kewajiban yang bagi mereka alaika hak. Jadi kalau wajib bagi orang tua berarti hak bagi anak. Misalnya orang tua wajib mendidik anak, maka anak berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tua. Orang tua, bapak terutama ya, wajib ngasih duit sama anak. Berarti anak berhak menerima duit dari bapaknya. Demikian seterusnya ya, Kang Wayo Sukaryo. Saya ingat apa yang disabdakan oleh junjungan kita Rasulullah SAW dalam hadis yang lain, bahwa dinarun anfaqtahu fi ahlika, wa dinarun anfaqtahu fi sabilillah, fa dinarun anfaqtahu fi ahlika khair. Kita punya duit 1 juta loh, Kang Oyo ya, dikasih sama istri, sama anak untuk membiayai mondok di pesantren, untuk beli beras, beli parfum, beli bedak, lipstiknya istri kita. Terus kita punya duit 1 juta, dikasihlah sama panitia pembangunan masjid atau musola di kampung kita. Maka padinarun anfaqtahu fi ahlika khair, uang yang 1 juta yang kita berikan untuk anak dan istri kita lebih baik. Kama qala Rasulullah SAW, warawahu Muslim. Riwayat ini, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, artinya hadis sahih. Jadi kalau kita punya duit, sebelum ngasih
kepada yang lain, awas, anak dan istri dulu yang kita kasih. Ya, sebelum sama fakir miskin, sebelum sama janda-janda jompo, apalagi kalau sama janda-janda heran. Jangan ya. Nah, sebelum sama yang lain, maka anak dan istri kita, pastikan dulu mereka menerima duit dari kita. Ya, karena mereka punya hak, dan kita punya kewajiban sebagai suami dan sebagai orang tua dari anak-anak kita. Begitu ya, Nek Zia Salsarine. Ya, betul. Ada Kang Asep Abdurrahman alias Asep Pedro, ya, yang punya AC di Kerawang, ya, juga ikut menyimak pengajian ini. Alhamdulillah. Waqala, dan bersabda junjungan kita Rasulullah SAW, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati seorang bapak, tentu juga ibu ya, a'ana waladahu, yang menolong anaknya ala birri, untuk berbuat baik kepadanya. Jadi bagaimana Allah sangat menyayangi orang tua yang menolong anaknya untuk bisa berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Bagaimana caranya? Ya, tentu kita harus sayang dulu kepada anak-anak kita, harus perhatian dulu kepada anak-anak kita. Nanti anak kita juga pasti akan sayang dengan sendirinya kepada kita. Itu maksudnya menolong, kita menolong anak supaya anak berbuat baik kepada kita. Ya, jangan sampai menyusahkan anak. Menyusahkan gimana? Ya, kita nuntut sama anak supaya berbuat baik kepada kita, orang tuanya, sementara kita tidak pernah melakukan kewajiban apapun kepada mereka. Nah, itu namanya kita tidak saling tolong-menolong dalam masalah ini. Artinya, kalau anak ingin berbuat baik kepada kita sebagai orang tua, maka kita pun harus menjalankan semua kebaikan kepada anak-anaknya, kepada anak-anak kita, ya. Tolonglah anak-anak kita untuk berbuat baik kepada kita sebagai orang tua. Dengan cara apa? Tentu sekali lagi, dengan cara memberikan kewajiban, menjalankan kewajiban, memberikan hak anak, hak pendidikan, hak dapat duit, hak apalagi seorang anak kepada bapaknya, ya, hak dinikahkan, ya, kalau misalnya nanti sudah dewasa, itu semua hak yang harus didapatkan seorang anak dan kewajiban orang tuanya. Maka agar anak-anak kita menjadi anak-anak yang bisa birrul walidain, tolonglah mereka dengan cara memberikan kewajiban kita sebagai orang tua, menjalankan kewajiban kita sebagai orang tua kepada anak-anak kita. Ya, mudah-mudahan Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin.